Mikhail, seorang pria India berpenampilan seperti gangster, menjadi mualaf. Setelah resmi memeluk agama Islam, pria India tersebut menambahkan nama barunya menjadi Muhammad Mikhail Sataya. Pria yang memiliki nama akun @mukagangster atau Muhammad Mikhail Sataya itu dikenal berpenampilan seperti pria tangguh, berkepala botak dan berjanggut lebat. Mikhail memiliki cinta yang luar biasa terhadap ibunya. Ia menceritakan, "Setelah saya memeluk Islam, hubungan saya dengan ibu saya semakin erat. Saya berbagi kisah hijrah saya ke Islam dan saya ingin memberitahu semua orang untuk terus mencintai ibu kita apapun yang terjadi," katanya. Selama 5 tahun terakhir, Mikhail mengaku telah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama ibunya Munyamah. "Saya akan memakai baju Melayu dan ibu saya akan memakai pakaian tradisional India. Kita rayakan hari raya bersama-sama," ujarnya. Disinggung soal perasaan sang ibu ketika Mikhail bercerita akan pindah agama, Munyamah mengaku awalnya merasa takut kehilangan anaknya. "Ketika dia pertama kali ingin masuk Islam, saya takut setelah dia masuk Islam, saya akan ditinggal sendirian," ujarnya. "Tapi dia berjanji tidak akan meninggalkanku. Jika itu Islam membuatnya bahagia, saya bahagia. Saya selalu memberikan apapun yang dia inginkan sejak dia masih kecil," tambah Munyamah. Kedekatan Muhammad Mikhail Sataya dengan ibunya ini telah menambah banyak pengikut akun TikTok-nya. Video mualaf yang paling banyak dilihat di halaman TikTok-nya menyebutkan bagaimana ibunya difitnah. Dibully dengan beberapa tuduhan bahwa ibunya terlalu memanjakan dengan mengizinkannya pindah agama. Dalam unggahan salah satu kisah hijrahnya bahkan ada yang telah ditonton sebanyak 8,1 juta kali. Video populer lain di halamannya adalah tentang pertemuannya dengan Dai Ebit Leo, yang juga seorang mualaf, yang telah memiliki 3,5 juta penayangan. Banyak videonya menampilkan ibunya, termasuk menunjukkan mereka makan bersama di restoran. Bagaimana ibunya memarahi karena kamarnya berantakan dan saat ia membelikan ibunya gelang emas. Terlepas dari popularitasnya di platform TikTok dan ketenaran yang dibawanya, Mikhail menegaskan bahwa dia tidak berubah. "Kalau dulu saya makan nasi kandar, saya tetap makan nasi kandar. Saya hanya ingin menyebarkan pesan Islam melalui cinta," kata Mikhail. Perjalanannya memeluk agama Islam diawali adanya kekosongan batin yang menjerat hatinya. Ia mengaku sudah merasakan kekosongan sejak lama, padahal ia selalu menyayangi ibunya. "Semenjak kecil, saya merasa kekosongan di hati, jiwa ini mencari apakah arti kehidupan. Saya coba mengisi kekosongan, tetapi kesakitan yang makin hari makin menjadi-jadi. Di luar nampak berjaya tapi hati saya dalam kesakitan. Apa yang kurang? Saya sayang ibu saya. Ibu saya segala-galanya bagi saya," katanya. Mikhail terus mencari apa yang kurang dalam hidupnya sampai suatu pagi ia mendengar sebuah suara. Namun, kala itu Mikhail memilih untuk mengabaikannya. Mikhail masih menganggap suara itu hanya angin lalu. Mencari nur yang tidak tersampaikan, jiwa ini meronta sampai subuh suatu pagi terdengar suara yang indah, "Aku yang cipta kamu. Tapi ini aku berikan pada kamu, terima sajalah." "Apakah maksud persoalan itu?" saya bertanya-tanya. "Apakah jawaban untuk persoalan itu?" ucapnya. "Saya mencari dunia, mengejar dunia. Hari demi hari. Hatiku semakin kosong, jiwaku semakin gelap. Mencari jiwa yang hilang, mengapa saya datang ke sini?" ujarnya. Sampai pada akhirnya ia mendapat jawaban dan langsung memberitahukan itu ke sang ibu. "Bu, saya ingin masuk Islam." Ibu terdiam, terkejut. Setelah itu dia tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya. "Terima kasih ibu, terima kasih telah menerima saya," jelasnya.
Pria berpenampilan gangster itu mengatakan jika sang ibu sempat menerima kritik dari orang lain setelah dia masuk Islam. Berbagai kritikan yang diterima ibu saya. Sampai ada orang yang mengatakan tidak punya anak lagi, anak-anaknya sudah meninggal. Ada juga yang bilang hidupku begini karena mama terlalu memanjakanku. Bukan bu, mama orang baik, ungkapnya. Namun, kritikan dari orang lain tidak memutuskan kasih sayang antara ibu dan anak itu. Mikael menjelaskan bahwa sang ibu justru semakin tenang dan selalu bersamanya. Bahkan, sang ibu memberikannya sajadah dan menemani ke masjid. Terima kasih bu, meskipun kita berbeda agama, bu tunggu di luar masjid. Saya tidak peduli dengan percakapan kerabat dan siapapun. Saya menerima, jelasnya dengan kesedihan. Cintanya yang kuat kepada sang ibu membuatnya membeli rumah di sebelah kediaman ibunya. Meski berbeda agama, namun perasaan tidak pernah berkurang dan berbeda. Saya bisa membeli rumah di sebelah rumah ibu saya, karena saya tidak ingin meninggalkannya. Rezeki karena bisa bertetangga dengan ibu. Rezeki Allah, ujarnya. Mikael mengaku saat ini jiwanya lebih tenang dan tak lagi merasa kosong seperti sebelumnya.